Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Butuh, Purworejo. Warga Blora harus waspada, kasus demam berdarah meningkat 3 kali lipat di bulan Januari. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Kami ajak Anda berburu tiwul, makanan tradisional dari singkong yang ada di kota Semarang. Demam berdarah di Blora meningkat hingga 3 kali lipat. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Pasien demam berdarah di Blora meningkat dalam 2 bulan terakhir. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono, pasien DBD pada bulan Oktober ada 37 pasien, lalu naik menjadi 44 pasien pada bulan November dan bertahan 42 kasus di bulan berikutnya. Namun pada Januari melonjak 3 kali lipat menjadi 120 pasien yang dirawat. Naiknya angka pasien DBD membuat pihak rumah sakit langsung memindahkan pasien yang terindikasi DBD yang awalnya di IGD langsung ke ruang perawatan Wijaya Kusuma. Rata-rata pasien DBD didominasi anak-anak. Dan itu rata-rata anak-anak usia sekolah. Ya, saat ini kita siapkan ruang Wijaya Kusuma itu ruang khusus untuk perawatan anak-anak. Dan sebagian besar bulan Desember kemarin kasus-kasus yang masuk di anak itu sebagian besar dari kasus DBD. Awal ini 2024 masih banyak kasus anak, juga beberapa DBD masih masuk ya, karena ini kan perubahan musim. Nah, tapi kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022, sebenarnya jumlah kasus ini relatif lebih sedikit yang kita rawat. Meski meningkat, angkanya memang tidak setinggi tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 ada 482 kasus, lalu pada tahun 2023 ada 406 kasus. Untuk menekan kasus DBD, masyarakat diimbau menerapkan 3M, menguras bak air, menutup bak air, dan mengubur benda-benda yang bisa dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Arif Nur melaporkan dari Blora. Untuk menunjukkan potensi besar dalam bidang teknologi dan informasi, Kampus Politeknik Harapan bersama Kota Tegal gelar seminar untuk mahasiswa. Selain melihat peluang, seminar juga untuk mengoptimalkan kerjasama kampus dengan pemerintah daerah. Mahasiswa jurusan Teknologi dan Informasi Kampus Politeknik Harapan bersama Kota Tegal berkumpul di ruang aula Kampus Politeknik Harbor bersama para dosen. Mereka ikut dalam seminar interaktif yang dihadiri 2 narasumber, yakni Wakil Wali Kota Tegal dan seorang budayawan Pantura. Dalam seminar bertajuk Kontribusi Lulusan Teknologi dan Informasi terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan dan Berkebudayaan ini sebagai upaya agar mahasiswa bisa melihat potensi yang ada pada dirinya. Ketua Kaprodi yakin Kota Tegal membutuhkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidang TI. Kita melihat potensi teman-teman dan mungkin di Kota Tegal ini sendiri masih membutuhkan kontribusi kita. Kenapa kita mau memajukan daerah lain ketika daerah kita sendiri membutuhkan yang memang teman-teman yang kompeten di bidang IT. Sebagai narasumber seminar, Wakil Wali Kota Tegal mendorong sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, mengingat sejauh ini belum banyak alumni Poltek Harbor Tegal yang secara optimal menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Tegal. 3 hal yang mereka harus memahami, bagaimana dia punya skill yang yang 3 hal tadi itu biar cepat bisa dioptimalkan. Caranya bagaimana? Belajar, culture, kemudian budaya, kemudian IT-nya sendiri, yang sama-sama kita sinergikan. Jadi jangan hanya berpikir teknologi saja, tapi soft skill, bagaimana komunikasi dengan orang lain, bagaimana hard skill dia bisa punya bukan cuma ijazah, mungkin juga sertifikasi yang mereka punyai. Contohnya. Budayawan Pantura juga meyakini melalui TI, Kota Tegal bisa semakin maju dengan mengelaborasi pengetahuan antara teknis dan humanora seperti budaya. Dalam konteks rumpun ilmu pengetahuan itu harus bersinergi
antara pohon, dahan dan ranting disusun secara sistematis bahwa ilmu itu ada ilmu agama, ilmu alam, humaniora dan ilmu sosial. Nah tadi ada perpaduan antara aspek teknis dan humaniora, bahwa hidup ini bukan hanya logika saja, bukannya etika, tapi ada estetika, saling melengkapi. Sebagai salah satu politeknik terbesar sekaligus ternama di Kota Tegal, diharapkan bisa mencetak lulusan yang berkontribusi kepada daerah. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Bagi para penyuka jajanan tradisional dari Singkong, pasti tak asing dong dengan tiwul. Di Kota Semarang ada pedagang tiwul yang jual tak hanya rasa original, tetapi aneka rasa tiwul yang menggoyang lidah. Siapa yang tak tahu tiwul? Makanan khas Jawa yang berbahan dasar singkong ini sering ditemui di Wonogiri, Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekitarnya. Namun bagi warga Semarang tak perlu jauh-jauh ke sana untuk mencicipi karena tiwul juga ada loh di Semarang. Salah satunya pedagang tiwul yang bisa ditemukan di daerah Sampangan, Kota Semarang. Makanan tradisional ini cocok sebagai pengganti nasi atau juga bisa jadi cemilan. Jika biasanya tiwul disajikan dengan lauk pauk, di sini tiwul ditambah taburan kelapa parut dan gula aren. Namun ada juga loh variasi lain seperti pandan, keju, dan nangka. Penjual tiwul masih mempertahankan unsur tradisional dengan membuatnya menggunakan cetakan anyaman bambu. Setelah dicetak, kemudian singkong dikukus antara 10 hingga 15 menit agar matang sempurna. Nah, rasanya juga unik karena perpaduan manis, gurih, dan tekstur lembut. Paling mantap bila dimakan ketika masih hangat. Prosesnya itu dari singkong itu dijemur sampai kering, terus digiling jadi tepung baru jadi tiwul. Ya. Cara masaknya itu gimana Ibu tadi Bu? Cara masaknya itu dikukus Mas. Dikukus ya? Iya. Dalam sehari, Sri bisa menjual 70 porsi tiwul dengan harga jual 12.000 untuk tiwul original dan 15.000 untuk tiwul variasi rasa. Bagaimana? Tertarik mencoba makanan tradisional satu ini? Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.